Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa darbihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita, Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Sebelum kita lanjutkan kajian dan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kita sedikit ingin mencoba untuk menjawab sebuah pertanyaan, khususnya berkaitan dengan Dzulhijjah, di mana para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa pemerintah kita telah memutuskan bahwa tanggal 1 Dzulhijjah itu jatuh pada hari apa? Bukan rayanya. 1 Dzulhijjahnya hari Sabtu, tepatnya tanggal 8. Tepatnya tanggal 8. Artinya tenggelamnya matahari di hari Jumat, tenggelamnya matahari di hari Jumat berubah tanggal, maka malam itu telah memasuki 1 Dzulhijjah. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita setelah melalui sidang isbat. Walaupun sidang isbat untuk Dzulhijjah sering kita katakan tidaklah dinanti oleh kaum muslimin, ya berbeda dengan sidang isbat untuk penentuan tanggal 1 untuk bulan Ramadan yang dinanti-nanti oleh kaum muslimin, khususnya di akhir Sya'ban, karena malamnya kaum muslimin sudah mulai melaksanakan salat tarawih, dan besoknya kaum muslimin tanggal 1 Ramadan telah melaksanakan puasa, sehingga akhirnya ini dinanti. Apalagi penentuan sidang isbat 1 Syawal ini lebih apa? Lebih dinanti, karena menentukan hari raya. Bahkan untuk 1 Ramadan kaum muslimin berharap semoga tidak terlihat hilal, sehingga besok belum puasa, ya. Namun kalau untuk 1 Syawal, harapan seluruh kaum muslimin adalah sidang isbatnya itu telah terlihat apa? Hilal, sehingga malam itu adalah malam hari raya. Ini karena terkait dengan ibadah besar, ya, yang dilakukan secara menyeluruh, ya. Namun kalau untuk Dzulhijjah
ini tidak mendapat perhatian seperti itu. Karena yang melakukan ibadah itu tidak semuanya, khususnya kaitan ibadah haji. Ya, kecuali tentunya orang-orang yang dirahmati oleh Allah yang memahami 10 Dzulhijjah atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang sangat agung dan mulia. Jadi pemerintah telah menetapkan bahwa 1 Dzulhijjah itu jatuh tepatnya pada tanggal 8 Juni 2024. Baik. Maka dengan itu 10 Dzulhijjah atau hari raya kita jatuhnya pada hari Senin bertepatan tanggal 17 Juni 2024. Sedangkan pemerintah Saudi Arabia mereka telah memutuskan bahwa 1 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Jumat, tepatnya tanggal 7 Juni 2024, dan tanggal 10-nya tentunya lebih awal juga dari kita, yakni tanggal 16 Juni 2024, ini hari Ahad. Baik. Ini keputusan yang apa? Berbeda. Sampai di sini ada masalah? Enggak ada masalah. Ya terserah. Saudi memutuskan demikian, ya terserah juga pemerintah kita memutuskan demikian. Ya, dalam kebijakan 1 Dzulhijjah ya di hari Jumat atau di hari Sabtu, kebijakan yang berbeda antara dua pemerintah ini, ya pemerintah kita dengan pemerintah Saudi Arabia, ya tentunya dalam kebijakan seperti ini tidak ada masalah. Hanya saja banyak pertanyaan yang ditanyakan terkait dengan puasa apanya? Puasa Arafahnya. Jadi puasa Arafahnya itu tanggal berapa? Tentunya kalau kita lihat kebijakan pemerintah dalam sidang isbatnya tanggal 8 hari Sabtu itu adalah 1 Dzulhijjah, maka puasa Arafahnya atau tanggal 9-nya itu jatuh pada hari Ahad tanggal 16 ya. Taib. Tapi kalau ikut Saudi maka hari Arafahnya tanggal 15. Jadi ikut mana? Nah, puasa Arafahnya ikut mana? Puasa Arafah. Bingung ya? Tadi semangat pemerintah ditekan sedikit, imam bingung ya. Puasa Arafah ikut mana? Arafah. Baik, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kalau banyak orang bertanya, jika yang bertanya adalah anak SD, SMP atau SMA, ikut mana Ustaz? Kamu di mana? Indonesia. Ya udah ikut Indonesia, nggak usah ikut yang lainnya. Bendera kita merah putih, bukan apa? Bukan hijau bertuliskan la ilaha illallah. Bendera kita merah putih. Ikut pemerintah, ikut kebijakan pemerintah, maka kita puasa Arafah di tanggal 16. Muncul pertanyaan, bukankah puasa Arafah kaitannya dengan wukuf Arafah? Ini bagaimana? Taib, ini salah satu di antara pendapat dari silang pendapat di kalangan para ulama. Akan tapi kita sebutkan ini pendapat yang menurut kita lebih tenang, dikuatkan oleh sebagian para ulama, di mana para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebut puasa Arafah, dan dalam riwayat lain juga Nabi menyebutnya puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, disebutkan dalam riwayat puasa Arafah, namun di riwayat lain juga disebut puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi penamaan puasa Arafah itu adalah penamaan kata para ulama, yakni penamaan yang dinisbatkan kepada sesuatu yang masyhur terjadi di hari itu. Ini sebatas sebuah penamaan, dinamakan puasa Arafah karena biasanya di tanggal itu, ya tanggal 9 orang-orang melaksanakan apa? Wukuf.
Ya, ini kebiasaannya seperti itu. Namun bukan berarti puasa itu, ya, wallahu taala alam, ini pendapat yang kita lebih tenang dengannya. Puasa itu mesti dilakukan tatkala jamaah melaksanakan wukuf di mana? Di Arafah. Ya, tidak mesti seperti itu. Intinya di mana kita berada dan kita melihat hilal, karena itulah yang diperintahkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi perintahkan kita untuk menentukan awal bulan dengan melihat apa? Hilal. Kalau tidak terlihat, sempurnakan bulan itu 30 hari, berarti besoknya atau lusanya itu sudah pasti tanggal 1. Ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Nabi memerintahkan kita untuk melihat hilal. Ya, Nabi memerintahkan kita untuk melihat hilal, dan pemerintah kita melihatnya. Tatkala mereka melihat hilal telah muncul, maka mereka tetapkan tanggal 1. Tatkala hilal belum muncul, maka digenapkan bulan itu 30 hari, persis seperti yang disampaikan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya para ulama dan secara fakta menunjukkan sebuah kesepakatan bahwa matla atau tempat terbitnya hilal itu berbeda-beda. Sama sebagaimana kita maklumi tempat terbit dan tenggelam matahari juga berbeda-beda. Jadi antara satu tempat dengan tempat yang lain itu terjadi perbedaan-perbedaan pada terbit dan tenggelamnya matahari atau terbit dan tenggelamnya bulan. Ini maklum. Caranya di beberapa daerah perbedaan kita dengan mereka bisa 1 jam, 2 jam, 4 jam, bisa perbedaannya 12 jam bahkan lebih. Ini menunjukkan wallahu taala alam, setiap daerah memiliki pilihan, ya, untuk melakukan penglihatan hilal. Kalau terlihat maka ditetapkan bulan pertama atau tanggal 1. Kalau tidak terlihat maka digenapkan bulan itu 30 hari. Baik, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dan hal ini didukung oleh beberapa riwayat. Di antaranya suatu hari Masruq, seorang tabi'in rahimahullah, melihat majelisnya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma saat itu di hari Arafah tanggal 9. Dan mereka kala itu sudah bersiap-siap untuk berbuka puasa, karena pahala puasa Arafah itu sangat luar biasa. Pengampunan dosa berapa tahun? 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Namun Masruq tidak berpuasa. Beliau tidak berpuasa. Padahal Abdullah bin Umar dan murid-murid yang lain puasa. Masruq kala itu tidak berpuasa karena beliau ragu, jangan-jangan ini sudah sudah tanggal 10, sudah hari raya Idul Adha, maka beliau tidak puasa. Ya. Sedangkan Abdullah bin Umar dan yang lain-lainnya itu berpuasa karena mereka berkeyakinan itu adalah tanggal 9. Ketepatan setelah itu Masruq berkunjung ke rumah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkunjung ke rumah Aisyah. Kala itu Aisyah juga puasa. Maka tatkala Masruq datang, maka dia berkata kepada keluarganya, berikan kepada Masruq ini minuman dan coba maniskan, kasih minuman yang agak lebih manis, karena saya tahu dia ini suka minum yang agak manis. Ya, itu setelah buka puasa gitu. Jadi Masruq berkunjung, ya kasih minumlah karena mungkin dia puasa juga, dan coba dimaniskan. Maka Masruq mengatakan, ya Ummul Mukminin, tidak ada yang menghalangiku berpuasa di hari ini kecuali aku takut ini sudah 10 Dzulhijjah. Jadi informasi wukuf manusia di Mekah itu tahu tidak mereka? Tidak, di zaman itu tentunya tidak seperti di zaman kita. Ya jangankan kita di Indonesia, orang Madinah saja nggak tahu apa yang terjadi di mana? Di Mekah. Jadi mereka berpatokan apa? Ru'yatul hilal. Mereka berpatokan ru'yatul hilal. Sehingga kali itu Masruq mengatakan, saya tidak ada yang menghalangiku berpuasa ya Ummul Mukminin kecuali takut ini sudah 10 Dzulhijjah. Bukan hari Arafah lagi. Hari Arafah seharusnya kemarin sepertinya. Hari ini 10 Dzulhijjah. Maka apa kata ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha? Beliau berkata kepada Masruq, wahai Masruq, sesungguhnya berpuasa kalian
di saat mayoritas manusia di daerah kita berpuasa. Berbukanya kita atau tidak berbukanya kita, ini juga mengikuti kebanyakan atau mayoritas manusia, karena ini ibadah syiar. Ya, artinya kita berpuasa Arafah bersama dengan pemerintah, berhari raya bersama dengan apa? Pemerintah. Allahumma kalau seandainya antum pindah kemana? Ke Saudi, antum ikutlah di sana kalau antum tinggal di sana. Tapi kalau antum masih merah putih, nah, maksudnya masih di negara Kesatuan Republik Indonesia, maka ikuti kebijakan apa? Pemerintah. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi hari Arafahnya hari Ahad tanggal 16. Hari wukuf di Arafah hari hari Sabtu, karena wukufnya di sana kan gitu kan. Tapi kalau untuk hari yang kita berpuasa, yang Nabi sebutkan dia adalah puasa Arafah di negeri kita, ya kita puasanya insyaallah hari apa? Hari Ahad tanggal 16 Juni. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan kita puasa? Hari Ahad. Ikut pemerintah, kecuali kalau tanggal 14 antum safar ke Saudi, ya sudah, nanti puasanya ikut Saudi. Kalau di Saudi Arabia, kalau nanti di Malaysia ikut Malaysia, karena kita berpuasa dan berbuka bersama dengan mayoritas manusia. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak bingung lagi kapan kita berpuasa dengan puasa Arafah. Kemudian insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan lanjutkan bab ke 22. Ya, bab ke 22, bab nasihat. Bab apa? Nasihat, an-nasihah. Para ulama kita rahimahumullah ta'ala mencoba untuk mengkaji asal usul kalimat nasihat ini. Asal usulnya dari kalimat apa sebenarnya? Ya, sekalipun sebagian mengatakan tidak ada, kalau dilihat dari kata atau makna yang dekat dengannya, ini tidak memiliki apa istilahnya kalimat mustaq. Akan tapi mereka sering mengatakan bahwa nasihat itu mirip dengan ungkapan yang sering diucapkan oleh mereka, nasahtul asal. Nasahtu al-asal. Al-asal artinya madu. Aku menasehati asal, yakni madu. Maksudnya menyaring madu dari kotoran-kotorannya. Nasahtul asal berarti aku menyaring madu dari apa? Dari kotorannya. Dan juga mereka sering mengatakan nasahtu thawba. Nasaha diartikan dengan menjahit. Diartikan apa? Dengan menjahit. Artinya dua helai kain yang tadinya terpotong, yang tadinya terpisah, dicoba untuk disatukan dengan apa? Dijahit, sehingga dua kain tadi menjadi bagus dipandang, bagus dilihat. Ini yang paling dekat kata para ulama makna nasihat dalam bahasa. Sehingga Allah Ta'ala a'lam, nasihat maksudnya adalah adanya sebuah niat yang tulus, sebuah niat yang bersih, yang murni untuk memberikan kebaikan kepada saudara kita, atau menyatukan dan memperindah sesuatu yang ada pada saudara kita. Ini nasihat. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat adalah sebuah kalimat yang sangat indah, sangat mulia, sangat bagus apabila kita amalkan.
Karenanya dalam agama kita yang namanya nasihat kepada sesama kaum muslimin ini subhanallah merupakan perkara yang sangat dianjurkan dan diperintahkan. Karenanya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan beberapa dalil terkait dengan bab nasihat ini. Jadi adanya usaha, adanya keinginan dari kita dengan hati yang tulus, dengan keinginan yang bersih, agar teman kita itu, saudara kita itu mendapatkan kebaikan. Jadi kalau seandainya usulannya, masukannya, ya arahannya ini tidak dari hati yang tulus, bahkan dengan keinginan untuk mencelakakan saudara kita, maka ini dalam bahasa tidak disebut apa? Nasihat. Jadi kalau ada datang orang mengatakan, saudaraku nasihati saya, kemudian kita berikan kepadanya arahan dan nasihat yang kita tidak tulus memberikan nasihat tersebut dengan niat untuk memberikan kebaikan kepadanya, malah tujuannya adalah menjerumuskan, ini bukan nasihat. Atau tatkala kita tegur saudara kita, kita ingatkan saudara kita, tujuannya bukan untuk memperbaiki dia, tujuannya bukan untuk mengharapkan kebaikan untuk dia, bahkan tujuannya adalah untuk merendahkan, menyudutkan, menghinakan, mempermalukan dia, maka ini bukan nasihat. Nasihat itu adalah ketulusan, keinginan yang bersih, keinginan yang murni untuk memberikan kebaikan dan memberikan keindahan kepada saudara-saudara kita. Karenanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan beberapa dalil. Yang pertama dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ya, ini dalil nasihat. Ya. Apa kaitannya dengan bab nasihat? Tatkala Allah SWT sebutkan bahwa orang-orang yang beriman itu antara satu dengan yang lainnya bersaudara, karena orang yang bersaudara itu pasti akan berusaha untuk memberikan apa? Kebaikan, ya, kepada saudaranya. Tidak mungkin yang namanya saudara itu mencelakakan siapa? Saudaranya, enggak mungkin. Kalau ada seorang mencelakakan saudaranya, berarti bukan saudara. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara kalau mencelakakan saudaranya, itu adalah aib yang sangat besar. Orang mengatakan, masa saudara demikian? Nah, gitu. Karena tidak mungkin, ya, kedekatan hubungan yang disebut dengan dua orang yang bersaudara ini menuntut dia untuk memiliki hati yang tulus memberikan kebaikan kepada siapa? Saudaranya. Ya, karena Nabi SAW pernah bersabda, Innar ra'il la yukadzibu ahlah. Ya, tatkala beliau berdakwah kepada orang Quraisy yang mayoritas mereka adalah saudara beliau mengatakan, tidak mungkin saya berdusta kepada keluarga saya sendiri. Tidak mungkin, kata Rasulullah. Artinya kalau yang saya sampaikan ini tidak benar, tidak mungkin saya akan sampaikan kepada kalian. Kalau seandainya yang saya sampaikan ini adalah keburukan, tidak mungkin saya ajak kalian. Tapi karena ini kebenaran, ini kebaikan, maka orang yang pertama kali saya ajak adalah kalian. Jadi innamal mu'minuna ikhwah. Ya, tuntutan persaudaraan itu adalah memberi ketulusan, memberi nasihat kepada siapa? Saudaranya. Kemudian dalil yang kedua surat Al-A'raf ayat 62, Allah Subhanahu wa taala menukil perkataan Nabi Nuh alaihi salam. Wa ansahu lakum uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya, Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada umatnya, dan aku memberi nasihat kepada kalian. Ya, karenanya memberi nasihat itu merupakan salah satu di antara tugas siapa? Para nabi dan rasul. Kemudian juga Nabi Hud, ya, dalil yang ketiga surat Al-A'raf ayat 68. Wa ana lakum nasihun amin, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagi kalian. Ya,
Jadi para nabi alaihi wassalatu wassalam tatkala berdakwah, hakikatnya mereka menyampaikan dakwah tersebut dengan niat yang tulus agar umatnya mendapatkan apa? Kebaikan. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Karenanya siapa yang melakukan ini, yakni nasihat kepada sesama saudara, maka hakikatnya ia telah melakukan sebuah amal perbuatan yang dahulunya dicontohkan dan dilakukan oleh para nabi dan rasul. Makanya kalau ada orang memberi nasihat kepada kita, seharusnya kita apa? Senang, karena itu bentuk apa? Bentuk kecintaan dia kepada kita. Kalau dia tidak kasih nasihat, maka sebenarnya itu bentuk apa? Kebencian. Dibiarkannya kita binasa, gimana coba? Ya, tahu kita salah, dia tahu kita salah, tapi dibiarkan saja. Gitu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, semoga Allah merahmati seorang hamba yang memberitahukan kepadaku aib dan kesalahanku. Jadi sampai didoakan, terima kasih karena engkau apa? Memberi apa? Nasihat, memberi masukan, mengingatkan, menegur. Ya. Kalau kita kebalikannya, kalau dinasihati, ditegur, apa yang terjadi? Kita malah apa? Marah. Kita senang punya teman yang tak pernah negur. Nggak pernah negur, nggak pernah apa istilahnya? Bantah, nggak pernah ngeluruskan. Yang penting udah berteman-teman begitu saja. Ya sudah, apa yang dilakukan dimaklumi sajalah. Ini bukan teman sejati. Ini bukan apa? Teman sejati. Taib. Kemudian dalil hadis yang pertama ada 3 dalil ya. Yang pertama hadis yang masyhur diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kami berkata, liman? Untuk siapa ya Rasulullah? Maka beliau berkata, lillah. Nasihat untuk siapa? Allah. Jadi kemurnian dalam ibadah yang kita sebutkan tadi, ya, ketulusan dalam ibadah, menunaikan kewajiban yang Allah SWT wajibkan. Kemudian juga nasihat kepada apa? Al-Quran, kepada kitabnya. Kemudian nasihat kepada Rasulnya, dan nasihat kepada a'immatil muslimin wa ammatihim, kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan mayoritas kaum muslimin. Ini nasihat. Karena kalau kita berbicara misalnya dengan pemimpin, maka ada keinginan yang tulus agar pemimpin kita mendapatkan apa? Kebaikan. Kalau tidak, kita ingin pemimpin kita itu melakukan kesalahan sehingga akhirnya masyarakat benci kepadanya, berarti tidak memberikan apa? Nasihat. Ada keinginan tulus, harapan. Karenanya di antara ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mengharapkan kebaikan dari siapa? Pemimpinnya. Ya, mengharapkan kebaikan dari pemimpinnya sampai pada tingkat mendoakan. Makanya para ulama kita dahulu mengatakan, jika engkau dapati seorang yang selalu mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, maka dia Ahlus Sunnah. Dia apa? Ahlus Sunnah. Jadi kalau selalu mengatakan, ya Allah, bimbinglah pemimpinku, bimbinglah wali kotaku, bimbinglah gubernurku, bimbinglah presiden kami, bimbinglah para pejabat-pejabat kami sehingga mereka memperhatikan negeri ini dengan baik, memperhatikan masyarakatnya dengan baik. Maka para ulama mengatakan, kalau ini yang selalu dia baca, selalu dia panjatkan kepada Allah, maka ketahuilah dia memiliki manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ciri khas. Sehingga ulama-ulama kita dahulu mengatakan, kalau seandainya aku punya doa yang pasti mustajab, maka pasti aku akan berikan doa mustajab tadi, akan aku gunakan untuk mendoakan siapa? Pemimpin. Kalau aku punya satu doa yang pasti mustajab. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi berikan nasihat ya kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan kepada ammatihim, mayoritas kaum
muslimin secara umum. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian dalil berikutnya 187, Jarir bin Abdullah al-Bajali berkata, bay'atu Rasulullah ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushi li kulli muslim. Saya berbaiat kepada Rasulullah untuk menegakkan salat, membayar zakat, dan menasihati setiap muslim. Ya, mungkin kalau diterjemahkan menasihati, ini kadangkala yang dimaksud dengan nasihat itu adalah ya dengan ucapan. Padahal makna nasihat itu jauh lebih dalam dari itu. yakni adanya keinginan tulus dalam hati kita untuk memberikan apa? Kebaikan kepada saudara kita. Taib. Ini baiat yang diambil oleh Rasulullah dari beberapa orang sahabat. Jadi ada baiat-baiat khusus. Ya, ada baiat-baiat khusus, seperti ada baiat untuk wanita khusus. Ya, di antara sampai Nabi SAW mengatakan jangan bunuh anak-anak kalian, kata Rasulullah. Jangan bunuh apa? Anak-anak kalian. Maka apa kata seorang wanita bernama Hindun binti Utsbah? Dia mengatakan, siapa yang bunuh? Kami susah mendidiknya, merawatnya dari kecil, setelah besar malah kalian yang membunuh. Ya, karena beberapa orang anaknya terbunuh di medan perang tatkala masih dalam kondisi apa? Kafir. Jadi seakan-akan mengatakan bukan kami yang membunuh, tapi engkau malah yang membunuhnya. Jadi ini baiat-baiat secara apa? Secara khusus. Di antaranya adalah baiat kepada Jarir bin Abdullah al-Bajali. Di antara poin baiatnya yang terakhir, nushi li kulli muslim. Menasihati setiap muslim, artinya harus punya hati yang dengannya tulus ingin memberikan kebaikan kepada setiap muslim. Dan beliau inilah sahabat yang masyhur ceritanya tatkala beliau, dan ini sifat yang susahlah kita punya sifat seperti ini, kayaknya mustahil juga ya. Jadi beliau utus seorang budak yang beliau punya pergi ke pasar, belilah apa? Beli kuda. Coba cari kuda yang bagus, nanti tawar, kalau sudah cocok harganya bawa kemari, nanti saya akan bayar, kata Jarir bin Abdullah kepada budaknya. Maka pergilah budak tadi. Pergi budak tadi, carinya ada kuda yang bagus, ditawar, ya seorang pedagang biasa, ya dia pasti akan tekan apa? Harga. Barang bagus, barang bagus dibeli dengan harga yang juga bagus, maksudnya murah. Maka berhasil dia tawar menawar, kemudian mengatakan harganya ayo diambil dari majikan saya, Jarir bin Abdullah al-Bajali. Maka dibawa kuda tadi. Kemudian Jarir mencobanya. Berapa harganya kan? Sekian dirham. Disebutkan angkanya. Maka Jarir naiki kuda tadi dan dia pacu. Kemudian dia balik. Dia mengatakan, gimana kalau saya tawar lebih dari itu? Contoh, harga 15 juta. Setelah dia pacu, ini kuda bagus. Ya, padahal tadi si budak sudah dipesankan kalau ada yang bagus coba tawar, nanti bawa kemari saya akan bayar. Maka tatkala yang mengatakan 15 juta, bagaimana kalau saya 18 juta? Karena kudamu ini lebih harganya itu sebenarnya pantasnya itu di atas angka 15 juta. Jadi nawar itu nambah, bukan nawar turun. Ya, maka saya katakan ini kayaknya mustahil lah kita. Ya, pernah nggak antum membeli barang nawarnya nambah? Nggak pernah. Makanya mustahil ya. Tapi beginilah baiat Nabi kepada beliau. Maka sang budak tadi pun agak, ya apa istilahnya ya, salah tingkah dia. Ya, salah tingkah. Karena apa? Karena tadi disuruh nawar, dia tawar, rupanya majikannya nawarnya malah nambah. Dia tadi sudah press betul itu harganya. Maka dia mengatakan harga kudamu itu lebih dari itu. Bagaimana kalau seandainya harganya, misal kita rupiahkan tadi 18 juta, mau? Iya, ya jelas dong. Maulah kan gitu. Bahkan kudamu itu lebih layak dihargai di atas itu. Gimana kalau 20 juta? Mau? Ya mau. Tapi ini bukan ngeprank ya, bukan.
Ini betul gitu loh. Kalau kita kan mau enak aja, ini 15 ini. Baik, kemudian ditambah sampai akhirnya beliau mengatakan, di angka ini baru layak kudamu. Karena kudanya bagus. Maka diambil. Ini nus'i likulli muslim. Ini Masya Allah, ini memang susahnya luar biasa. Memberi nasihat kepada sesama kaum muslimin. Sejauh mana tingkat persaudaraan, maka sifat ini bisa kita laksanakan. Tapi kalau redup, ya enggak lah. Kita masih melihat yang lainnya. Ya, ini nus'i likulli apa? Likulli muslim. Karenanya sifat ini masuk hadis 188 ini terakhir dalam bab ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya sesama muslim apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Jadi ini sebuah sifat yang kita sebut sebagai teori, tapi prakteknya langka, khususnya dalam dunia bisnis. Khususnya dalam dunia apa? Bisnis. Sehingga para ulama kita mengatakan nilai ini seharusnya tidak hilang dari jiwa seorang yang beriman. Artinya antum kalau ngambil untung ya boleh dalam Islam. Ya jangan pula kita mengatakan berarti nggak boleh ngambil untung, Ustaz. Enggak, ambil untung, tapi untung yang wajar. Coba jika seandainya barang itu engkau beli, engkau yang beli ini, engkau konsumennya, kemudian harganya berlipat-lipat lebih mahal dari harga di pasaran, kira-kira apa perasaanmu? Sampai rumah gimana? Getun gitu kan. Kok aku belilah barang kayak gini kan gitu kan. Mungkin nggak bisa tidur gara-gara itu. Aduh, mahal kali ini dan sebagainya. Coba hadirkan itu adalah kita sebagai pedagang. Saudara kita ini kalau kita perlakukan seperti itu bagaimana? Ini sifat yang nyaris hilang dari hati kita. Bukan berarti tidak boleh ngambil untung, boleh. Bahkan batasan untung itu tidak ditetapkan. Akan tapi coba timbang, kalau engkau yang diperlakukan sebagaimana engkau memperlakukan temanmu tadi, itu bagaimana perasaannya? Ini hati yang nyaris hilang dari kita, bahkan mungkin hilang. Yang penting aku untung. Terserah dia mau nggak bisa tidur, nggak selera makan, itu sudah urusan dia, bukan urusan aku. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab nasihat yang kadang kita berpikir nasihat itu hanya menasihati. Nasihat itu hanya apa? Menasihati. Kamu salah, itulah nasihat. Yang ini tak boleh, itu nasihat. Pada nasihat itu adalah keinginan dari hati yang tulus agar saudara kita ini mendapatkan apa? Kebaikan. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memberi nasihat yang itu kita pahami sebagai nasihat, itu kalau seandainya nasihat itu malah menjauhkan teman kita dari kebaikan, jangan lakukan itu. Cari momennya. Karena tujuannya apa? Kebaikan. Kalau kita lihat langkah ini malah menjerumuskan dia ke dalam kemungkaran, ke dalam keburukan, ke dalam kebinasaan, jangan lakukan. Tunggu waktunya nanti. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk bab ke-23, bab amar ma'ruf dan nahi mungkar. Demikian, semoga yang disampaikan ada faedahnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.